Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Cuma Hobi. Kali ini kita bakalan nge-review mobil double cabin tercanggih, terkeren, dan yang paling ganteng untuk di 2020 ini. Bagaimana mobilnya? Ini dia. Nah, sekarang kita bakal melihat tampang depannya. Dan bisa kita lihat sama-sama sekarang Triton ini sudah menggunakan desain Mitsubishi yang baru. Dan hampir semua Mitsubishi desainnya seperti ini. Dia memiliki garis seperti ini. Kemudian dia sudah menggunakan lampu LED beserta dengan proyektornya. Kemudian dia sudah menggunakan LED DRL juga di bawah lampunya. Dan dia juga memiliki fog lamp dan lampu sen di bawahnya, tapi keduanya masih bohlam. Dan dia juga memiliki sensor parkir 4, dan itu termasuk salah satu terlengkap di kelasnya. Kemudian di sini juga sebenarnya chrome, cuman sudah dilapisi stiker Dove oleh ownernya. Lalu kita juga bisa melihat di depan. Di depan itu memiliki beberapa sensor untuk mendukung fitur di depannya. Nah, sekarang kita ke bagian samping. Di samping ini dia menggunakan velg ring 18 dan bannya berukuran 285 60 ring 18, dan dia sudah memiliki finishing dual tone seperti mobil kekinian. Dan spionnya juga dia sebenarnya berwarna chrome, tetapi ini sudah ditutup menggunakan stiker juga. Di sini juga memiliki footstep yang lumayan elegan modelnya. Dari handle pintu dia juga sudah memiliki tombol karena seperti yang kita tahu mobil ini sudah menggunakan kunci keyless. Kemudian di spion ini juga dia memiliki blind spot monitoring agar bisa mendeteksi mobil yang ada di belakang kita atau di sebelah kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian belakangnya. Di belakang ini dia sudah memiliki lampu LED yang model panjang mirip dengan Mitsubishi Pajero Sport. Kemudian karena ini yang varian yang ultimate yang terlengkapnya, dia juga sudah memiliki kamera mundur. Dan di sini juga dia sebenarnya memiliki warna chrome, tapi sudah ditutup juga dengan menggunakan stiker Dove. Nah, di bawah ini dia juga sudah menggunakan bumper yang membuat mobilnya terkesan lebih maco lagi. Dan di bumper ini pun dia sudah memiliki 4 buah sensor parkir. Jadi total mobil ini memiliki 8 sensor parkir yang terletak di depan dan di belakang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bak belakangnya. Nah, di bak belakang ini juga dia termasuk lapang. Sebagaimana kita tahu ya, mobil ini memang mobil yang diperuntukkan untuk mengangkat barang, motor dan hal-hal lainnya. Dan dia juga sudah dilengkapi tempat pengikat. Jadi di saat kita mengikat barang, kita langsung bisa mengikatnya di sini tanpa harus memodifikasinya lagi untuk tempat mengikat barangnya. Nah, sekarang kita masuk ke interiornya. Nah, untuk duduk di belakangnya ini memang dia masih luas, masih tersisa sekitaran 3 jari. Kemudian di belakang ini dia memiliki handrest beserta 2 cup holdernya. Kemudian kalau dari segi materialnya, ini menggunakan material yang bukan soft touch tapi material yang sangat bagus. Tapi di bawahnya ini dia sudah menggunakan material soft touch sehingga di saat kita meletakkan tangan kita bisa tersangga dengan baik di belakang ini. Kemudian di sini dia memiliki tempat touch TV, yaitu untuk penyimpanan dongkrak dan lain-lainnya. Nah, seperti yang bisa kita lihat, nah di sini dia ada tempat dongkraknya, ada kunci rodanya, dan beberapa kepentingan mobil yang bisa diletakkan di belakang ini. Nah, sekarang kita masuk ke depannya. Nah, di depannya juga dia sudah sangat mirip dengan Mitsubishi Pajero, mulai dari setirnya, dari desain dashboardnya, termasuk panel AC-nya. Ini sudah sangat menyerupai Pajero Sport. Tapi bahannya ini sama seperti di belakang, dia hanya memiliki soft touch-nya di door panel, tapi di atasnya belum. Tapi dia juga memiliki soft touch di tengah, di konsol tengah, sehingga menambah kesan mewah di mobil double cabin ini. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan hill descent control dan juga mode untuk off-road-nya. Dan di double cabin Triton ini yaitu dia memiliki 4 mode off-road, yaitu mulai dari H2 yang biasa sering kita pakai di jalan raya. Kemudian dia memiliki 4H, dia memiliki 4HLC, dan dia memiliki 4LLC. Nah, itu yang gear untuk mobilnya yang lebih parah lagi medan off-roadnya. Kemudian dari segi setir,
Di sini udah ada mainan-mainan jempol yang sangat banyak. Dia sudah memiliki cruise control. Dia juga memiliki tombol untuk mengatur AMID di depannya. Kemudian dia juga sudah memiliki tombol untuk mengatur dan menextkan lagu yang ada di head unitnya. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan spion yang sudah dimming, yang bisa langsung meredupkan cahaya ketika ditembak lampu dari belakang. Nah begitu, dan dia juga memiliki konsol box yang lumayan luas juga, dan dia memiliki 7 airbag termasuk di depan, di kiri, di bawah, dan di pilar B kiri kanan. Nah seperti itu. Dan sekarang kita bakalan coba bagaimana berkendaranya. Nah sekarang kita sudah di dalam Triton yang terbaru ini, dan sekarang kita bakal mencoba bagaimana feel berkendaranya. Kita coba. Nah ini kita sudah jalan. Nah dia menggunakan mesin yang sama persis dengan Pajero, berarti torsi dan horsepowernya juga sama persis, makanya Triton ini juga termasuk sangat kencang. Nah dia juga sudah dilengkapi dengan lampu otomatis, kemudian wiper otomatis, lalu lampunya itu bisa dinaik turunkan sesuai seperlu mana kita membutuhkannya. Kemudian dari segi menyetirnya mobil ini sebenarnya sangat kencang. Ya karena sebagaimana kita tahu mobil ini memang memiliki mesin yang sama persis dengan Pajero, tetapi bedanya mobil ini memiliki 6 percepatan. Tidak beda dengan Pajero. Pajero kan memiliki 8 percepatan, mobil ini memiliki 6 percepatan. Dari segi mengemudinya, dia juga sudah tilt dan teleskopik setirnya ini, sehingga sangat memudahkan kita untuk mendapatkan feel mengemudi terbaik kita. Nah, dan kursinya juga sudah elektrik untuk dari sebelah pengemudi, tapi dari sebelah penumpang belum. Untuk joknya juga sangat empuk dan sangat nyaman. Bahkan ini bisa dibilang double cabin terbaik untuk saat ini di Indonesia. Nah untuk rasio konsumsi bahan bakarnya, mobil ini dalam kota bisa mencapai 1:10 untuk di rute kota, dan rute tol atau luar kota mobil ini bisa mencapai 1:14 hingga 1:16. Nah untuk tangki mobil ini tangkinya lumayan besar. Mobil ini memiliki tangki berkapasitas 75 liter. Dan kalau dari segi suspensinya, suspensi mobil ini tidak empuk dan tidak keras. Beda dengan Pajero. Pajero kan tergolong sangat empuk. Tetapi kalau di Mitsubishi Triton, suspensinya tidak empuk dan tidak keras. Bahkan bisa dikatakan mobil ini di segmennya, mobil ini yang suspensinya terpas dan mesinnya pun terbuas. Nah dari segi safety, mobil ini pasti memiliki fitur yang sangat lengkap ya, seperti cruise control dan lain-lain, itu sudah sangat lengkap. Kemudian dia juga memiliki airbag sampai dengan 7, dan kita sudah menjelaskan dari awal airbag mobil ini terletak di mana-mana saja. Nah ini kita tadi melewati speed bump, dan bahkan speed bump itu tidak terasa, dan kita melewati posisi tidur. Ya, seperti yang saya katakan, mobil ini suspensinya tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk. Mobil ini juga memiliki fitur FCM yang bisa mengatur jarak antara mobil depan dan mobil belakang. Jadi untuk kemungkinan kita bisa menabrak mobil depan kita ya sudah diperhitungkan, dan membuat kita itu bisa lebih safety dan memperkecil kemungkinan untuk kita bisa menabrak orang di depan kita. Speedometernya ini memang sudah full color dan lebih di-approve lagi oleh Mitsubishi dibandingkan dengan Triton sebelumnya. Speedometer di mobil ini terkesan lebih sporty dan sangat cocok untuk diletakkan di sebuah double cabin. Nah, dari head unitnya ini sudah sangat canggih, dan dia juga memiliki mobil link, sehingga kita bisa mengatur atau membuat handphone kita bisa berada di head unitnya ini. Nah, dari segi off-roadnya, ya off-roadnya bisa dikatakan mobil ini satu-satunya double cabin yang memiliki mode off-road tercanggih, karena dia memiliki sangat banyak mode. Dia memiliki mode salju, dia memiliki mode pasir,
dan dia memiliki hill descent assist yang bisa mengerem di saat kita turun. Kemudian dia memiliki 4x4-nya sangat lengkap. Jadi bisa dikatakan mobil ini salah satu double cabin yang tercanggih ya. Tapi bisa kita lihat juga rata-rata pemilik mobil ini tidak mungkin dan sangat jarang yang memakai untuk off-road. Kebanyakan mobil ini diperuntukkan untuk jalan raya, makanya Mitsubishi sangat meng-approve bagian suspensinya. Nah, untuk harga mobil ini dibanderol on the road di range harga 500 jutaan di tipe Ultimate. Jadi memang mobil ini termasuk salah satu double cabin yang memiliki harga termahal saat ini di tahun 2020. Bahkan belum ada double cabin lain yang memiliki yang sampai harganya 500 jutaan. Tetapi itu semua bisa terbayar dengan kenyamanannya, interiornya, eksteriornya, dan yang terpenting di sebuah double cabin yaitu tenaga dan 4x4-nya, teman-teman. Nah, tapi ada sedikit yang lebih membaik dibandingkan dengan Pajero, karena mobil ini sudah memakai sistem clean diesel. Nah, clean diesel itu yaitu teknologi diesel yang lebih terbaru daripada diesel para lainnya, karena dia sudah memiliki emisi yang paling rendah untuk saat ini. Makanya dia dikatakan clean diesel, karena memang emisinya itu benar-benar sangat sedikit, teman-teman. Nah, itu dia ulasan singkat dan review singkat dari channel Cuma Hobi. Jika kalian suka, kalian tekan subscribe, like, dan komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Nah, itu dia, dan saya akhiri, sampai jumpa.